Oke, ini untuk latar belakang dari kelompok kami, kenapa kami ngambil kasus ini. Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan dalam perlindungan data dan keadilan bagi korban kekerasan digital. Kasus baik Nuril Maknun menjadi contoh nyata kelemahan hukum dalam menangani kasus semacam ini. Baik Nuril, seorang guru honorer di SMA 7 Mataram, mengalami pelecehan verbal dari kepala sekolahnya. Untuk melindungi diri, ia merekam percakapan tersebut, namun rekaman itu tersebar tanpa seizinnya. Ironisnya, baik Nuril justru dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE atas tuduhan menyebarkan konten asusila, meskipun bukan dia yang menyebar. Putusan ini menuai kontroversi karena menunjukkan ketimpangan hukum dalam perlindungan data pribadi korban kekerasan digital. Hingga akhirnya pun Presiden Joko Widodo memberikan amnesti pada tahun 2019, membebaskannya dari hukuman. Next. Nah, ini untuk permasalahannya ada 3. Yang pertama, apakah baik Nuril benar-benar menyebarkan rekaman tersebut? Yang kedua, bagaimana penerapan UU ITE dalam kasus ini? Dan yang ketiga, bagaimana dampak sosial dan hukum dari putusan ini? Next. Mungkin selanjutnya kelompok saya boleh melanjutkan untuk teori ini. Kan? Nggak usah, Heman. Selanjutnya mengenai teori. Yang pertama ada teori hukum dan keadilan atau justice theory. Teori ini menekankan prinsip keadilan sebagai fairness, di mana hukum harus diterapkan secara adil dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam kasus baik Nuril, penerapan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau UU ITE terhadap korban pelecehan seksual dapat dianalisis dan perspektif apakah hukuman dapat dijatuhkan atau tidak. Yang kedua ada teori penyalahgunaan hukum, dan yang terakhir ada teori hukum responsif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat itu ada teori hukum dan keadilan. Yang kelima ada teori perlindungan hukum atau legal protection theory. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana yang melibatkan baik Nuril Maknun dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengandalkan data sekunder dari dokumen putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yang mencakup berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, transkripsi, dan hasil pemeriksaan digital forensik. Serta wawancara dengan ahli hukum dan praktisi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema dan pola serta analisis hukum untuk menilai penerapan pasal-pasal undang-undang yang relevan. Penelitian juga membandingkan putusan ini dengan putusan serupa untuk menilai konsistensi penerapan hukum. Siapa Bel? Gue lagi masuk ke pembahasan. Yang pertama ada aspek privasi. Aspek privasi terdiri yang pertama dari perekaman sebagai perlindungan diri. Baik Nuril merekam percakapan sebagai upaya perlindungan diri dari pelecehan. Yang kedua ada penyebaran informasi pribadi. Meskipun baik Nuril tidak menyebarkan rekaman, informasi tetap tersebar. Yang ketiga ada kriminalisasi korban. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum, khususnya UU ITE, dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban pelecehan. Dan yang terakhir ada evaluasi Undang-Undang ITE. Kasus baik Nuril mendorong evaluasi terhadap Undang-Undang ITE, terutama terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengancam kebebasan berekspresi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Aspek perlindungan di data, di mana data pribadi yang harus dilindungi rekaman digunakan oleh baik Nuril seharusnya masuk dalam kategori data pribadi karena memiliki informasi komunikasi pribadi yang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi seperti hukum. Kedua,
akses data tanpa hak. Baik Nuril tidak menyebarkan rekaman tersebut, tetapi pihak lain yang mengakses dan menyebarkannya. Siapa lagi, Tio apa lu? Dan kemungkinan hak cipta dan konten digital dalam putusan. Putusan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 23 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 yang melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Motif perkara adalah rekaman pembicaraan antara saksi korban dan terdakwa yang direkam tanpa pengetahuan saksi korban dan berisi muatan yang dianggap melanggar kesusilaan yang kemudian didistribusikan oleh terdakwa. Dalam hal hak cipta, terdakwa tidak memiliki hak untuk mendistribusikan rekaman tersebut karena dilakukan tanpa izin dari saksi korban. Terdakwa didakwa atas pelanggaran hak cipta dan ketentuan konten digital, namun majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak mendistribusikan dan atau mentransmisikan sesuai undang-undang sehingga dapat tidak dapat diterapkan. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga hak haknya dipulihkan dan barang bukti dikembalikan. Kesimpulannya, putusan ini menekankan pentingnya kepemilikan kita dalam konten digital dan konsekuensi hukum dari distribusi konten tanpa izin. Keempat siapa? Cepet. Yang keempat mengenai aspek penggunaan telematika dan telepon seluler, Undang-Undang Informasi dan Komunikasi termasuk rekaman percakapan melalui telepon. Teknologi telematika atau penggunaan teknologi informasi mereka yang terlibat dalam kasus ini yaitu telepon seluler terkait kasus baik Nuril menggunakan ponsel merek Nokia dan Samsung untuk merekam percakapan kepala sekolah yang kemudian menjadi barang bukti dalam persidangan. Yang kedua ada rekaman digital, data rekaman ini disimpan dalam memori eksternal dan kemudian ditransfer ke perangkat lain. Yang ketiga ada media penyimpanan digital, rekaman yang diambil melalui ponsel ditransfer ke laptop dan tersebar ke beberapa pihak. Ya udah nanti kelima lo habis itu kesimpulan Tio. Siapa Jir? Yang kelima, aspek penyelesaian sengketa, proses yang terkait penggunaan teknologi telematika. Penyelesaian kasus ini dari perspektif hukum telematika berfokus pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, khususnya terkait dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Dalam penyelesaiannya, hakim mempertimbangkan apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut terbukti melalui alat bukti elektronik yang diajukan. Bukti elektronik dalam kasus ini meliputi rekaman percakapan dalam bentuk CD, laptop, kabel data, HP Samsung Champ, serta memory card yang kemudian diperiksa secara digital forensik untuk memastikan keasliannya. Sebagai bagian dari hukum telematika, digital forensik memainkan peran penting dalam membuktikan keabsahan alat bukti elektronik. Pemeriksaan ini mengikuti standar internasional seperti ISO IEC 17025 dan ISO IEC 27037 yang memastikan bahwa bukti elektronik tidak mengalami perubahan atau manipulasi sebelum diajukan ke pengadilan. Selain itu, dalam perspektif hukum telematika, penyelesaian kasus ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama karena terdakwa mengklaim dirinya sebagai korban pelecehan verbal melalui media elektronik. Oleh karena ada aturan hukum tertulis, tetapi juga aspek sosial dan perlindungan terhadap korban. Bisa dikembalikan moderator. Selanjutnya pada akhirnya putusan pengadilan membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Putusan ini menegaskan bahwa dalam hukum telematika, penggunaan bukti elektronik harus diuji dengan ketat sebelum dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana sistem hukum harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus yang melibatkan penyebaran informasi elektronik, terutama dalam konteks pelaporan pelecehan berbasis digital.
Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, serta peningkatan pemahaman dalam penggunaan teknologi telematika dalam proses hukum. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk yang ingin bertanya boleh raise hand. Siapa sih yang buat flag? Kok 3? Anjing, bener-bener ada 3. Jangan malu-malu yang mau nanya. Kira terakhir Kalau nggak mau nanya bilang ya nggak mau. Terus ya, selanjutnya Apakah ada yang bertanya? Baik, mungkin karena sudah cukup jelas dan nggak ada yang mau nanya, saya tutup aja presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.